Yosa, kembali lagi di Kako ini dan ya, ini dia manga One Piece chapter 1056 yang memiliki judul Cross Guild. Dan pada covernya kita mendapatkan suatu cover story Germa Double Six di mana kita bisa melihat bahwasannya Katakuri dan juga Oven terlihat tengah menyerang Ichiji, Niji, Yonji dan juga Ryuju. Nah, pada chapter kali ini dimulai setelah suatu perjamuan berakhir di mana kita melihat Shinobu dan Raizo terbaring di tempat tidur kekurangan gizi. Sementara itu, di sisi lainnya para Kazaya sepertinya menerima fakta yang dikatakan oleh Aramaki bahwasannya sosok Kaido adalah sosok yang melindungi Wano daripada musuh-musuhnya sampai sejauh ini. Dan ya, itu adalah suatu fakta yang tidak bisa dibantahkan. Dan kemudian di panel berikutnya kita melihat Kinemon yang meminta maaf karena dia berada di Kuri bersama Shuru saat semua itu terjadi. Namun Nekomamushi menyuruhnya untuk tidak khawatir karena kerusakan minimum berkat upaya membunuh Suke. Dan di sini ya, Nekomamushi bertanya kabar tentang Shuru kepada Kinemon itu. Dan di sini Kinemon mengungkapkan bahwasannya dirinya menerima suatu luka bakar yang parah di wajahnya, tetapi dia tidak mengalami resiko kematian. Sementara itu, di panel berikutnya kita melihat Shuru yang berbicara dengan Ochocho tentang kembalinya Kinemon dan bahwa dirinya telah pergi ke ibu kota bunga dan dia mungkin pergi ke sana juga ke ibu kota karena dia ingin bersama Kinemon. Dan kembali lagi kepada scene Kinemon di mana kita melihat dia tersipu saat mengatakan bahwa Shuru begitu secantik biasanya. Dan Inuarashi mengatakan itu terlalu manis bahkan untuk seekor anjing. Dan Neiko tertawa, Kiku berpikir itu hal yang romantis. Dan Raizo terbaring di tempat tidur dengan kekurangan gizi mengatakan bahwasannya dia ingin menjadi populer. Meanwhile, in our universe, Raizo ini ya terlalu naif banget dan dia menghiraukan tindakannya kakak Fukurokuju dan menjatuhkannya lalu melarikan diri daripada tempat itu. Kemudian di panel berikutnya adegan berubah di mana Carrot datang karena dipanggil Inuarashi dan Nekomamushi, di mana Inu mengatakan bahwasannya atau kepadanya untuk menjadi Raja Mokomodokuden, atau dengan kata lainnya Carrot ini ya diminta untuk menjadi pemimpin daripada rakyat Zou pada tempat itu alias di Zou. Dan pada awalnya Carrot bereaksi dengan mengatakan Raja, oke, seolah-olah dia tidak terlalu mementingkan apa yang akan terjadi kepadanya sampai dia menyadari apa yang akan terjadi kepadanya. Dan akhirnya dirinya mengatakan bahwasanya dia tidak ingin menganggapnya begitu penting atau ingin karena tidak ada cara dia bisa melakukannya. Namun di sini Inu dan Neko mengatakan kepadanya bahwa mereka akan tinggal di Wano untuk melindungi Momo sebagai samurai dan dirinya yaitu Inu dan Neko merupakan salah satu daripada samurai yang akan melindungi Momo itu. Dan juga mereka ini merupakan salah satu dari orang yang pergi daripada negeri itu, negeri para Sukuming. Jadi Nekomamushi dan juga Inu menganggap bahwasannya mereka ini harus ada kandidat yang menjadi berbakat untuk era berikutnya. Akan tetapi di sini Carrot mengatakan bahwasannya dia tidak bisa menerimanya karena seharusnya orang yang lebih kuat atau orang yang lebih pantas memegang peran itu ada banyak di sana. Ya, tetapi Sicilian datang di sini dan mengatakan bahwasannya tugas mereka adalah melindungi negara. Dan Wanda mengatakan kepadanya bahwa dia akan mendukungnya dan ini adalah keputusan Adipati. Ditambah lagi dia mewarisi wasiat Pedro dan adegan berakhir dengan Nekomamushi yang mengatakan bahwasannya dia akan meninggalkan Zou kepada mereka itu. Dan ya, sampai scene ini atau pembicaraan itu berakhir, kita belum menemukan keputusan Carrot apakah dia menerimanya atau tidak. Tetapi Carrot mendapatkan paksaan yang begitu kuat di sini. Dan scene pun berpindah menuju suatu kastil di mana kita melihat sosok Momo, Hiyori dan Sukiyaki di sana berada. Yang mana ya, di sini Sukiyaki memberitahukan status aslinya bahwasannya dirinya merupakan kakek daripada Hiyori dan juga Momonosuke. Di mana di sini Sukiyaki mengatakan bahwasannya dirinya meminta maaf sekaligus berterima kasih kepada mereka semua itu telah mencapai suatu keberhasilan ini. Dan Momo mengatakan kepadanya bahwa dia diyakinkan memiliki kerabat darah yang masih hidup.
Dan di panel berikutnya kita melihat Sukiyaki ini ya sambil melihat para Kazaya, dia berkata bahwasanya dugaanku itu betul, bahwasanya para Kazaya ini sebenarnya sudah tahu kalau Sukiyaki adalah Hitetsu. Hitetsu adalah Sukiyaki. Dimana Kawamatsu menjawab bahwasanya dia tahu dan dia tidak bisa menjadi ahli pedang ketika dia menggunakan topeng Tengu meskipun tidak ada di festival, dan Kiku juga mengatakan bahwa dia tidak sopan menebaknya dengan benar. Sementara sepertinya Kinemon berpikir dan dia berkata bahwasanya dia terkejut melihat wajah itu karena dia bahkan tidak memikirkan kemungkinan Tengu adalah Sukiyaki. Jadi sebenarnya Kinemon tidak tahu akan hal itu. Dan Sukiyaki mengatakan bahwasanya dia memiliki sesuatu untuk diberitahukan kepada mereka, tetapi setelah itu terjadi, dia ingin pensiun tanpa diketahui oleh warga sipil tentang dirinya itu. Dan selanjutnya kita berpindah scene di mana ke tempat di mana Mugiwara Ichimi berada, yang di sana dikagetkan akan sesuatu Pluton yang dibicarakan oleh Robin. Dan di sini ya Franky terlihat begitu terkejut mengetahui bahwasanya Pluton itu ada di Wano, dan Pluton itu memang ada, di mana ia tidak menduganya akan hal itu kalau itu memang ada. Sementara Luffy sedikit mengingat kejadian yang terjadi waktu dulu soal Franky itu ya, yang membakar blueprint daripada Pluton. Dan di sini Robin bertanya kepada Luffy, "Ya, itu adalah suatu senjata kuno yang memiliki nama dewa. Dan apakah kau, Luffy, kau ingin menginginkan senjata itu?" Dan Luffy pun menjawab bahwasannya dirinya tidak membutuhkan senjata itu. Lantas Robin pun kembali menjawab, "Ya, saya pikir pun begitu. Tetapi mengapa Kozuki Oden sangat ingin melepaskan itu?" Dan di saat-saat Mugiwara Ichimi berbicara soal Pluton, tiba-tiba ya kita melihat seseorang datang, di mana Shinobu yang cantik muncul dengan Otama dengan outfit seorang ninja atau kunoichi, dan juga menanyakan apakah mereka mengatakan bahwasanya wanita dewasa adalah suatu senjata. Sementara Tama di sini ya dengan pose ninjanya memberitahu Luffy bahwa dia telah menjadi murid daripada Shinobu dan meminta Luffy untuk menjadikan nakamanya ketika nantinya bertemu kembali. Yang tentunya pada saat itu Tama telah menjadi kuat. Dan Luffy menerima pernyataan atau permintaan Tama itu dan mengatakan bahwasanya jika dia bisa menggunakan ninjutsu, Luffy akan setuju mengajaknya menjadi suatu nakama. Dan di saat yang sama kita melihat Nami berlari untuk memeluk Tama karena dia melihat bahwasanya Tama begitu imut dengan penampilan itu. Sementara itu, di sisi Tama kita melihat Tama begitu senang dengan apa yang dikatakan oleh Luffy. Namun di sini ya kita melihat seorang Karibo yang mendengar tentang Pluton yang dibicarakan oleh Mugiwara Ichimi, dan dia berkata bahwasannya dia harus memberitahukan semua ini kepada orang itu. Dan ya tidak ada penjelasan di sini, dan kita langsung masuk ke bagian berikutnya di mana ya beberapa hari telah berlalu. Nah iya, sepertinya di sini ada sedikit time skip waktu dan kita bisa melihat bahwasannya di ibu kota bunga banyak orang-orang yang terlihat bahagia. Dan kita melihat Momonosuke yang melihat kota sambil menerima pekerjaan sebagai shogun. Momo melihat anak-anak yang bahagia berbicara tentangnya. Dia mulai berjalan dan setiap kali orang bertemu dengannya, mereka memanggilnya dengan sebutan shogun. Dan di panel berikutnya kita melihat Momonosuke ya membuka pintu dengan senang dan mencoba memberitahu Zoro untuk mengajarnya sedikit ilmu pedang, tetapi kemudian dia menyadari bahwasannya Mugiwara Ichimi sudah tidak ada di sana lagi di ruangan itu, dan di ruangan itu tidak ada seseorang pun berada. Tentunya di sini ya Momonosuke panik dan dia mulai berlari dan mulai memanggil nama Mugiwara Ichimi dan juga Yamato, tetapi tidak ada seorang pun yang menyautnya. Dan pada akhirnya Momonosuke bertemu dengan Yori dan juga Otoko yang tengah bermain samisen. Dan di sini Yori mengatakan bahwasannya Mugiwara Ichimi telah berpamitan dengan yang lainnya. Dan tentunya setelah mendengar ini ya Momo terkejut karena mereka tidak mengatakan apa-apa padanya. Dan Kinemon pun muncul dengan kasus yang sama bahwasannya Kinemon tidak tahu bahwasannya Mugiwara Ichimi juga telah pergi tanpa dia mengetahuinya. Jadi secara singkatnya Momo dan Kinemon tidak tahu Mugiwara Ichimi telah berada atau telah berangkat daripada kastil dan meninggalkan kastil.
Kemudian di panel berikutnya kita melihat Luffy, Kid dan juga Torao berada di pelabuhan Tokage. Torao memberitahukan Luffy bahwasannya untuk mengubah hari mereka untuk meninggalkan Wano. Tetapi Luffy ngeyel dan dia mengatakan bahwasannya aku atau kami telah memutuskan untuk hari inilah berlayar atau meninggalkan Wano Kuni. Sementara itu Kid mengatakan bahwasannya mau bagaimana lagi jika ini suatu kebetulan dan mereka memutuskan untuk memilih rute yang berbeda dari log post yang sekarang. Dan diketahui ada 3 rute yang tersedia, yaitu timur laut, timur dan tenggara. Dan di sini ya Luffy dan Kid mengatakan dengan serempak yang tengah atau yang timur mereka pilih, sementara Torao mengatakan yang timur laut. Kid dan Luffy memilih yang tengah, berpikir bahwasannya itu akan menjadi suatu rute yang paling maju atau paling cepat, tetapi sebenarnya rute yang paling cepat atau maju adalah rute timur laut, di mana rute yang dipilih oleh Torao. Di mana di sini ya Torao ini mengolok-olok mereka untuk hal itu. Dan karena mereka memutuskan untuk mengambil arah yang berbeda, Kid dan Luffy melakukan undian untuk memilih mana yang pergi ke timur, dan Kid akhirnya memenangkan itu. Dan Luffy mengatakan sedikit candaan di sini bahwasannya aku kalah padahal aku Yonko. Yang mana perkataan Luffy itu ya membuat Kid naik pitam, di mana dia tersinggung dengan perkataan Luffy itu dengan tanda komedi yang cukup menarik. Iya, Kid sedikit marah, tetapi sebenarnya yang lebih membuatnya marah dan tidak terima dengan apa yang terjadi pada saat ini yang menjadi Yonko adalah Buggy. Ya, Kid tidak terima Buggy menjadi Yonko, di mana kita melihat halaman dengan Buggy, Crocodile dan juga Mihawk pada suatu koran dan juga logo Crush Guild-nya. Luffy terkejut melihat itu dan bertanya-tanya mengapa mereka terlihat seperti bawahannya Buggy. Dan tanya Luffy, Zoro pun tak percaya akan hal itu. Sementara itu di sini Law mengatakan bahwasannya jika Buggy mampu membuat orang ini mematuhinya, maka pantas untuk seorang Buggy dipanggil dengan sebutan Yonko. Tetapi Luffy menjawab perkataan Torao dengan mengatakan bahwasannya Buggy itu idiot. Dan di panel berikutnya kita mendapatkan suatu penjelasan tentang Cross Guild ini ya daripada Kid, di mana Kid mengatakan bahwasannya organisasi ini ya memberi bounty kepada Marine atau Angkatan Laut, di mana dengan begitu pada saat ini sekarang Angkatan Laut harus takut juga bahwasannya warga sipil yang bisa membunuh mereka kapan saja karena ada bounty di kepala mereka itu. Sementara itu kita melihat seorang Torao memberikan Kid salinan rod poneglyph yang mengatakan bahwa mereka berhak untuk memilikinya. Killer mengatakan bahwasanya mereka harus serius tentang ini untuk berpartisipasi dalam pertempuran untuk mendapatkan One Piece. Sementara itu ya, di sini Kid mengatakan kepada Killer di mana dia bertanya-tanya apakah kita harus bertemu dengan orang itu, yaitu orang dengan luka bakar meskipun mereka tidak tahu di mana itu berada. Dan mendengar perkataan Kid ini ya, Luffy ingin tahu tentang ini, sama untuk Robin dan juga Torao yang membuat ekspresi yang menarik kepadanya untuk berharap diceritakan oleh Kid itu. Tetapi Kid sama sekali tidak berniat memberitahukan mereka itu tentang sesuatu hal yang mereka incar itu, karena itu lebih baik bagi mereka-mereka itu. Dan ya, chapter ini diakhiri dengan Momo yang berteriak jika Yamato telah pergi juga. Tetapi Yamato berada di atap dan berteriak kepada Momo bahwasanya sudah waktunya untuk dirinya pergi dengan Luffy dan bahwa sudah waktunya untuk hidup seperti Kozuki Oden.